Melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima dan menginterpretasikan sehingga, dapat menyadari dan, mengerti apa yang, diterima dan, hal ini juga dapat, mempengaruhi, oleh pengalaman-pengalaman pada individu yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan, pengertian persepsi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Profesor Dr. Bimo Walgito. Menurut beliau, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga dengan proses sensoris. Proses tersebut merupakan pemahaman terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh orang lain yang sedang saling berkomunikasi maupun bekerja sama, sehingga setiap orang tidak terlepas dari persepsi. Yang kedua, menurut W.R. North, menurut beliau persepsi merupakan proses kognitif di mana seorang individu memberikan arti kepada lingkungan, mengingat bahwa masing-masing orang memberi artinya sendiri terhadap stimulus, maka dapat dikatakan bahwa individu yang berbeda melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda-beda pula. Jadi dari pengertian menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses stimulus yang diterima oleh alat indera manusia. Kemudian stimulus tersebut mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menafsirkan informasi yang diterima untuk mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu pihak pelaku persepsi. Seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Kemudian penafsiran itu dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi itu sendiri. Di antara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah yang pertama sikap. Sikap tiap-tiap individu melihat hal yang sama, tetapi mereka akan menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Yang kedua yaitu motif. Kebutuhan yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Ini diperlihatkan dalam riset mengenai rasa lapar. Yang ketiga yaitu kepentingan atau minat. Karena kepentingan individual berbeda, maka yang dicatat satu orang dalam satu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain. Yang keempat yaitu pengalaman masa lalu. Seseorang yang mengalami peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya akan lebih mencolok daripada yang pernah dialami masa lalu. Yang kedua yaitu objek atau target yang dipersepsikan. Karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan seseorang, seperti gerakan, bunyi, ukuran, atribut-atribut lain dari target yang membentuk cara kita memandang. Yang pertama yaitu latar belakang. Hubungan suatu target dengan latar belakang mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau benda-benda yang mempunyai kemiripan. Yang kedua itu kedekatan. Objek-objek yang berdekatan satu sama lain cenderung dipersepsikan bersama-sama, bukannya terpisah. Yang ketiga yaitu bunyi. Objek yang keras suaranya lebih mungkin diperhatikan dalam kelompok daripada mereka yang lebih banyak diam gitu. Yang keempat yaitu ukuran. Objek yang semakin besar akan mempengaruhi persepsi seseorang. Yang ketiga itu konteks dalam persepsi yang dilakukan. Selain kedua hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu, situasi dalam konteks mencakup waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Saya juga akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi menurut ahli, yaitu menurut
Miftah Toha ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, belajar atau pemahaman learning, dan persepsi semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada suatu objek sehingga menimbulkan adanya persepsi yang selaras dengan proses pemahaman atau belajar. Selanjutnya yaitu motivasi dan persepsi motivasi, dan kepribadian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat penting dalam proses pemilihan persepsi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ada intensitas. Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal yang dapat dipahami. Suara yang keras, bau yang tajam, sinar yang terang, dan lebih banyak atau mudah diketahui. Selanjutnya yaitu ukuran, bahwa semakin besar ukuran sesuatu objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami. Bentuk ukuran ini akan dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Yang keempat yaitu pergaulan, bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan sekali dilihat. Yang selanjutnya gerakan, bahwa orang yang akan memberikan banyak perhatian terhadap objek yang bergerak dalam pandangan dibandingkan objek yang diam. Selanjutnya yaitu pengaruh persepsi terhadap penilaian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa persepsi adalah proses stimulus yang diterima oleh alat indera manusia. Kemudian stimulus tersebut mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menafsirkan informasi yang diterima untuk mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi pengaruh persepsi terhadap penilaian adalah jika di mana seseorang individu tidak melakukan suatu pekerjaan atau tugasnya dengan baik, maka akan menimbulkan persepsi bagaimana penilaian seseorang terhadap kinerja orang tersebut. Orang yang melihat kinerja seperti itu akan memberikan persepsi yang buruk terhadap individu tersebut. Bahkan begitu pula sebaliknya, jika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik, maka ya orang yang akan melihatnya akan memberikan persepsi yang baik pula terhadap kinerja, memberikan persepsi yang baik dan penilaian yang baik pula terhadap kinerja orang tersebut. Jadi saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu persepsi keadilan terhadap penilaian. Persepsi karyawan tentang adanya ketidakseimbangan antara masukan-masukan yang mereka berikan dengan hasil-hasil yang mereka terima akan menghasilkan emosi negatif. Pada gilirannya akan memotivasi karyawan untuk mengubah perilaku, sikap, dan kepuasan mereka. Ketika individu mempersepsikan adanya ketidakseimbangan antara masukan-masukan dan imbalan-imbalan, maka mereka berusaha untuk mengurangi kekecewaan mereka dengan 3 cara. Yang pertama yaitu mereka mungkin akan mengubah baik persepsi mereka mengenai masukan-masukan yang diberikan maupun persepsi tentang imbalan-imbalan yang mereka terima. Kedua, mereka akan berusaha